semuanya, apa kabarnya? Kakak berharap keadaan kalian sehat dan adik-adik semuanya tetap bersemangat walaupun kondisi kita masih tidak memungkinkan kita untuk bisa bersekolah minggu seperti biasanya. Adik-adik semuanya, marilah kita bersama-sama memulai sekolah minggu online kita. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Tuhan Kau memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, marilah kita bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita kita menaikkan satu buah pujian kita yang berjudul Yesus Pokok. Adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama untuk memulai firman Tuhan kita. Kita belajar firman Tuhan kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa memahami, bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang satu buah kitab, yaitu kitab Setelah Rut. Ayo, kira-kira kitab apa? Coba buka Alkitabnya. Ya, benar sekali. Kitabnya adalah 1 Samuel. Hari ini kita akan belajar tentang kitab 1 Samuel. Nah, sebelumnya kakak ingatkan ya, pada saat itu kita belajar kitab Hakim-Hakim. Di kitab Hakim-Hakim kita melihat ada 12 hakim-hakim yang dipilih oleh Allah untuk membantu bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, di sini kita akan melihat yaitu tentang satu buah tokoh yang bernama Samuel. Samuel ini siapa sih dia? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Sekarang mari kita buka Alkitab kita, Perjanjian Lama 1 Samuel. Kita akan belajar dari pasal 1 sampai dengan pasal 15. 1 Samuel ini memperlihatkan perbedaan antara bagaimana bangsa Israel yang taat dan tidak taat. Di sini kita melihat siklus yang terjadi pada zaman hakim-hakim, yaitu ketidaktaatan, pertobatan, perdamaian, ketaatan, dan selanjutnya seperti itu. Setelah mereka tidak taat, lalu mereka taat lagi. Lalu seperti itu terulang-terulang. Jadi siklus ini terjadi berkali-kali. Tetapi di sini kita juga melihat penyertaan Allah dalam kehidupan bangsa Israel tidak pernah habis. Allah selalu setia, selalu menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel ini tegar tekuk dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menurut 1 Samuel 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-21, Samuel makin besar. Allah menyatakan dirinya kepada Samuel. Dan seperti yang kita ketahui juga adik-adik, pada saat itu bangsa atau suku Yehuda tidak sepenuhnya memberantas bangsa Filistin yang ada di tanah yang dibagikan kepada mereka ketika Tuhan membagikan tanah bagian kepada suku-suku. Adik-adik semuanya, bangsa Filistin ini akhirnya menyerang bangsa Yehuda yang ada di sekitar situ. Lalu mereka membunuh sekitar 4.000 orang Israel. Nah, pada saat itu akhirnya orang Israel memutuskan untuk membawa tabut perjanjian. Mereka berpikir ketika tabut perjanjian ini dibawa, mereka akan selalu disertai. Padahal bangsa Israel ini menjadikan tabut ini sebagai jimat.
Nah, di saat seperti itu, kembali bangsa Filistin ini menyerang mereka. Pada awalnya, bangsa Filistin ini takut karena bangsa Israel membawa tabut perjanjian ini. Tetapi mereka tetap bisa mengalahkan bangsa Israel. Bahkan lebih banyak bangsa Israel yang dapat ditaklukkan oleh orang Filistin. Adik-adik semuanya, di sini kita melihat contoh ketidaktaatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekali lagi, bangsa Israel tidak menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Semuanya, sekarang perhatikan lembar Cari Tahu Kyuk 1 dengan judul Perjalanan Tabut Tuhan. Kita buka kitab kita 1 Samuel 5 sampai dengan 7. Nah, di sini kita akan mengetahui kemana tabut itu dibawa, apa yang terjadi kepada orang Filistin di setiap tempat, dan apa yang akhirnya dilakukan oleh orang Filistin untuk mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel. Selama 20 tahun, bangsa Israel menyembunyikan tabut perjanjian ini di rumah Abinadab. Dan selama 20 tahun itu bangsa Filistin selalu menyerang bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel memohon kepada Tuhan. Lalu mereka datang kepada Samuel. Samuel ini adalah hakim yang ditunjuk Tuhan, hakim yang dipercaya Tuhan untuk membantu bangsa Israel. Dan adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Tuhan melawan bangsa Filistin dengan sebuah guruh. Jadi ketika guruh itu datang, akhirnya memporak-porandakan bangsa Filistin, sehingga akhirnya bangsa Israel dapat memenangkan pertempuran melawan bangsa Filistin. Nah, sekarang untuk melihat lebih jelasnya, kita akan sama-sama melihat di lembar Cari Tahu Kyuk 2. Adik-adik semuanya, sekarang kita perhatikan lembar Cari Tahu Kyuk halaman 2. Adik-adik semuanya, di sini kita melihat ya. Pertama kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal 8 ayat 6 sampai dengan 9 dengan judul Israel bertobat. Sekarang kita pilihlah jawaban yang benar. Kita jawab titik-titik tersebut. Lalu alasan bangsa Israel menghendaki seorang raja memang bukanlah hal yang benar ya, tetapi memiliki seorang raja tidaklah salah. Allah telah mengatakan kepada Musa bahwa kelak mereka akan memiliki seorang raja, dan dia telah memberikan berbagai aturan tentang hal memilih seorang raja tersebut. Kita jawab 1, 2, 3, dan 4. Setelah selesai kita jawab lagi bagian di bawahnya ya. Nah, raja yang Allah kehendaki. Sekarang kita baca Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Siapakah yang akan memilih raja? Ya, adik-adik, jawabannya adalah Tuhan Allah sendiri. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita masuk di Cari Tahu Kyuk halaman 3, pengangkatan Saul. Sekarang kita baca 1 Samuel pasal 9 ayat yang kedua. Sekarang kita lingkarilah kata-kata yang menggambarkan Saul itu seperti apa berdasarkan bacaan yang kita baca ya. Lalu setelah adik-adik sudah menjawab, sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Bacalah 1 Samuel 10 ayat 1. Siapa yang mengurapi Saul? Ya, jawabannya adalah Samuel. Setelah itu yang ketiga, bacalah 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 24. Apa yang Saul lakukan ketika Samuel mengumpulkan seluruh orang Israel untuk bertemu dengan raja mereka? Ayo adik-adik, jawabannya adalah, nah, sekarang kita di penurunan Saul. Beberapa waktu kemudian Samuel meminta Saul untuk pergi ke Gilgal dan menunggu di sana selama 7 hari. Lalu Samuel akan datang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan memberitahu Saul apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang kita baca dan adik-adik jawab. Yang pertama, ketika Saul tidak taat dan mempersembahkan korban bakaran tanpa menunggu Samuel, Allah apa? Sekarang jawab. Yang kedua, bacalah 1 Samuel pasal 15 ayat 3 sampai dengan 9. Ketika Allah memerintahkan Saul untuk membunuh semua orang Amalek dan segala kepunyaan mereka, apa yang dilakukan Saul? Adik-adik semuanya, kita melihat ketidaktaatan yang dilakukan Saul. Jadi Saul ini adalah raja pertama bangsa Israel. Jadi dia dipilih oleh Tuhan ketika Tuhan melihat dia ingin dibentuk. Tetapi seperti yang kita lihat, ketika kejadian ini terjadi ketika bangsa Israel menyerang bangsa Amalek. Di sini Tuhan menugaskan dia untuk membunuh semua bangsa Amalek termasuk rajanya. Tetapi Saul tidak taat ya, dia melakukan setengah-setengah.
dia tidak membunuh Raja Amalek, sehingga ini adalah salah satu bentuk ketidaktaatan yang dilakukan Raja Saul. Jadi pada asal atau pada awalnya dia adalah raja yang berhasil, dia memiliki keberhasilan memimpin bangsa Israel. Namun karena sedikit ketidaktaatan yang dilakukan Saul, dia lalu menjadi raja yang tidak diberkati oleh Tuhan. Adik-adik semuanya, dari sini kita melihat bahwa Tuhan memakai semua orang untuk menjadi orang yang terberkati oleh Tuhan. Tetapi satu saja ketidaksetiaan kita mengakibatkan banyak hal yang terjadi ya. Jadi ketika itu bangsa Israel diserang musuh, lalu mereka kalah, mengakibatkan banyak hal. Ada 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 20 sampai dengan 21. Saul ini dia tidak mengakui ketidaktaatannya ini ya. Jadi dia merasa kalau dia sudah melakukan hal yang ingin Allah lakukan, yaitu membunuh semua orang Amalek, padahal dia tidak setia. Lalu dia tidak mengakui ketidaktaatan atau ketidaksetiaannya ini. Banyak hal yang terjadi seperti yang kakak bilang. Nah di sini kita juga belajar ya, kita kadang-kadang menyepelekan hal kecil dalam kehidupan kita. Misalkan contohnya ketika kita pergi ke sekolah minggu, kita ngerasa kalau kita sudah pergi sekolah minggu kita sudah menuntaskan kewajiban kita. Padahal ketika di sekolah minggu kita kadang-kadang tidak mendengarkan, tidak benar-benar memuji memuliakan nama Tuhan. Ini adalah salah satu kecil bentuk ketidaksetiaan. Jadi adik-adik semuanya, kakak berharap kalian semua mulai sekarang bisa melakukan hal-hal ketaatan atau kesetiaan itu dari hal yang kecil, dengan contohnya rajin baca Alkitab setiap hari 1 pasal. Ini adalah salah satu contoh ketaatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa pada zaman Musa, Tuhan Allah sudah menjanjikan bahwa dia akan memberikan 1 orang penyelamat, 1 orang raja, yang tentunya adalah seperti yang kita ketahui, dia adalah Tuhan Yesus. Dia bukan saja tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia adalah anak Allah yang rela disalibkan di kayu salib sehingga dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Nah adik-adik semuanya, demikian cerita kakak hari ini, yaitu tentang ketidaktaatan Saul dan ketidaksetiaan dia, walaupun sedikit tetapi berakibat fatal. Oke, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, kakak ada pengumuman. Kita juga akan berdoa dan tentunya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik semuanya, pengumuman kakak adalah minggu depan kita tetap bersekolah minggu seperti biasanya. Jangan lupa juga tetap memberikan persembahan. Bisa ditaruh di amplop dulu, dikumpulkan, nanti ketika keadaan sudah memungkinkan kita akan bisa, atau nanti adik-adik bisa kasih ke kakak-kakak sekolah minggunya. Dan juga kakak ingatkan kepada kalian semua untuk tetap semangat membaca firman Tuhannya, berdoa, belajar walaupun secara online. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Baiklah, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengutus Yesus menjadi Raja kami yang sempurna. Ampunilah kami atas ketaatan kami yang setengah-setengah dan perbuatan dosa yang melawan Engkau. Tolonglah kami belajar untuk semakin mengasihi dan mempercayai Engkau dan menaati Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Berkatilah kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat kepadamu. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, demikian sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya walaupun secara online.